Jadi sebenarnya ada tagline yang cukup menarik kalau kita mau mengembangkan ini. Ramadan itu bukan hanya sekedar membahagiakan diri kita, tapi juga kemampuan kita membahagiakan banyak orang. Segmen membahagiakan banyak orang itu adalah termasuk mengajak orang dari orang yang berburuk sangka kepada Allah menjadi baik sangka ya kepada Allah. Jadi kan geserannya sangat materialistik, Ustaz. Kalau kita ingin sebut begini ya, kita ketemu sama kelas-kelas masyarakat yang paling bawah, yang model berpikir hidupnya uang. Bagi dirinya, baik itu adalah uang. Jadi kalau kita datang kepada mereka ramah-ramah, bagi mereka ramah-ramah itu terlalu simbolik. Anda tidak perlu ramah ke saya kalau Anda tidak menguntungkan sama saya. Logika yang begini banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, orang-orang begini harus hadir kita di dalamnya. Makanya zakat, wakaf, infak, sedekah itu menjadi bagian yang tidak bisa kita nafikan sebagai energi takwa selepas Ramadan ini. Kemampuan merasa bahwa kalau dari makan dan minum kita bisa berpuasa, tidak makan dan tidak minum, artinya apa? Allah sedang memperjauh jarak antara diri kita dengan syahwat konsumtif kita. Makan dan minum itu kan lambang yang paling utama dari kebutuhan keduniaan kita. Nah, kalau kita mampu selama Ramadan ini berpisah dan menjauhi diri dari itu, kenapa tidak juga kita berpisah dari syahwat-syahwat yang lain? Yang kalau seandainya ditanya kepada diri kita, apakah Anda mau berbagi? Mau? Bisa banyak? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu tadi, kita hanya mampu melihat nilai kebenarannya hanya pada kepentingan diri kita. Nah, kalau hubungannya kepada amar ma'ruf nahi munkar, kita ini kekosongan keteladanan. Jadi kehadiran orang-orang yang berpuasa di tengah masyarakat yang luas ini adalah mampu menerjemahkan kira-kira nilai dari puasa itu apa. Kalau bertahan tidak makan dan tidak minum secara ritual memang perintahnya Allah SWT. Tapi kemampuan kita ketika diberi akal adalah mampu memberi nilai. Kalau saya tidak makan tidak minum, kira-kira Allah mau apa kepada saya? Sampai ada pertanyaan begini, kenapa Allah harus menyuruh orang berpuasa untuk mendapatkan takwa? Masa nggak ada cara lain? Kira-kira harus naik haji gitu ya, atau bersedekah? Kenapa secara eksplisit harus berpuasa? Karena memang hilangnya wujud kekhalifahan seorang manusia itu kalau dia tidak mampu berpuasa dari syahwat yang dominan di dalam dirinya. Jadi inilah falsafah takwa yang paling energik menurut saya, menurut kita ketika Ramadan berakhir. Makanya kan beberapa ulama sering memberi pendekatan Idul Fitri itu dengan Idul Futur, Idul Fitri dan Idul Fatir. Jadi kalau Idul Futur itu kan kembali makan. Jadi itulah lebaran itu. Lebaran itu kan karena kita merasa sempit, jadi mau dilebarkan gitu. Lebaran dikit dong gitu. Kira-kira kan gitu. Kenapa? Karena kita menganggap Ramadan ini mempersempit wilayah kesenangan kita pada hal-hal yang konsumtif. 11 bulan kita sangat konsumtif. Ada seorang karyawan di kantor terlambat kerja. Begitu ditanya, kenapa Anda terlambat? Istri saya terlambat menyiapkan bontot. Padahal tak ada hubungan kerja sama bontot. Artinya apa? Sangat bergantung kita kepada hal-hal yang diasup oleh diri kita. Di Ramadan uniknya kita bisa bekerja tanpa makan. Nah, sebenarnya kalau mau dicari nilainya, tidak boleh Ramadan ini simbolik. Begitu selesai Ramadan maka ditutup pintu untuk berpisah dari syahwat konsumtif. Nah, harus kita pakai baju itu terus sehingga akhirnya kepekaan, sensitivitas kita kepada wilayah sosial menjadi terbuka. Kemampuan kita ingin memperbaiki orang-orang di sekitar kita, membantu orang-orang di sekitar ini yang menjadi charger. Kalau kita berada di ruang sosial, di ruang pemerintahan, ya, di ruang abdi masyarakat, maka sifat dan karakter yang kita bangun itu adalah ingin memberikan pekerjaan yang sempurna dari semua itu. Jadi oleh karenanya sensitivitas ini yang menjadi nilai yang paling tinggi ya. Jadi imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Ternyata ada dua hal di situ. Pertama, kemampuan kita mengerjakan perintah, lalu menerjemahkan kemampuan mengerjakan perintah itu pada ruang sosial. Yang kedua, kemampuan kita mencegah diri kita dari perbuatan dosa. Nah, dosa itu tidak hanya hal-hal yang sifatnya zahiri, tapi hal-hal yang sifatnya imateri juga ada. Rasa sombong,
rasa angkuh, termasuk merasa puas. Nah, kadang-kadang setan itu kan sangat tertarik menggoda kita karena kita sedang istiqomah gitu. Jadi ini yang menjadi, kalau istilahnya sekarang ini, setan itu tidak begitu tertarik menggoda orang jahat. Kenapa? Karena orang jahat itu sudah lebih setan dari setan. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita geser lebih luas ya, makna zakat itu kenapa? Kan kelihatannya konsumtif ya. Tapi sebenarnya begini, karena puasa ini secara generik adalah orang yang sedang bertahan untuk tidak bersyahwat terhadap urusan dunianya, maka begitu selesai Ramadan, maka segmen yang mau kita cari itu adalah kegembiraan. Kalau urusannya dunia, semua orang yang ada hartanya, dia akan bergembira dengan hartanya. Ya, dia beli baju baru ke mall misalnya gitu. Kadang-kadang begini nih Ustadz Yuzaidi, kalau kita punya asisten rumah tangga di rumah, lalu pulang tuannya bercerita tentang beli baju di mall, asisten rumah tangganya hanya dengar aja gitu. Kasihan nggak tuh kira-kira? Nah, kadang-kadang sensitivitas kita nggak sampai ke sana gitu ya. Atau ketemu sama orang-orang yang di pinggir rel, di bawah tol tinggalnya, yang nggak ada rumahnya. Orang-orang seperti itu, ketika dia muslim, dia berusaha keras menjaga sangka baiknya kepada Allah. Kadang-kadang logika yang muncul tuh gini, ya Allah, kenapa saya jaga sholat, saya puasa, tapi saya tidak banyak harta? Kenapa ada orang yang kadang-kadang tinggal sholatnya, tapi sepertinya mudah saja urusan hartanya? Mereka sedang mempertanyakan keadilan Allah dalam bentuk harta dunia. Nah, kita harus hadir di sana. Hadir kita kepada mereka. Untuk apa? Ya, dalam banyak hal saya sering sebut, kalau Anda punya baju di lemari yang tidak terpakai 1-2 tahun, bongkarlah lemari itu. Kalau kau tidak bisa kasih baju baru kepada orang, kasih baju lamamu itu. Bagimu itu baju lama, bagi mereka baju baru. Kasih. Apa outputnya yang mau kita cari? Bukan penghormatan orang, bukan sanjungan orang, itu dunia itu. Tapi yang mau dicari adalah kita ikut menjaga baik sangka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi wasilah, walaupun wasilah itu keawaman, atas keawaman kita. Nah, sekarang yang kita lihat kan begini, kita serius dan fokus pada urusan yang ritual. Benar, silakan. Kita sempurnakan semua hal-hal yang ritual di Ramadan ini. Begitu Ramadan tutup, kerja kita berikutnya adalah menjadi multi level keimanan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita perlu orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau bagus sholatmu, bagus zikirmu, baguskan juga kebaikanmu kepada banyak orang. Jadi kan yang ada begini nih ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kira-kira gitu ya. Kalau kita mau memberi warnanya lah kira-kira gitu. Di satu kantor kebetulan sudah musimnya keluar bonus, lalu keluarlah staff dari kantor itu, datang satpamnya hormat, bos katanya, ya udah keluar bonus belum? Alamak katanya. Loh, padahal yang mau keluar bonus saya, yang pening satpamnya gitu. Saya doakan ya bos, bonusnya keluar. Iya, awak bilang. Besok gitu lagi. Ternyata setelah dicek-cek, kenapa dia begitu? Karena dari 20 juta bonus yang mau keluar itu, ada jatah dia 50.000. Dan dia rela berdoa kepada Allah atas bonus saya yang keluar. Artinya kan besar harapan dia. Ya, kadang-kadang kita kalau udah keluar bonus, keluar dari pintu belakang, Pak, hilang gitu. Jadi ini maksud saya. Sensitivitas ini yang penting kita hadirkan. Karena kadang-kadang tidak cukup pintu surga terbuka kepada diri kita kalau kita sudah wafat. Asbab daripada sholat kita yang baik. Sholat kita sering sahun. Allazina hum an sholatihim sahun. Ya, zikir kita yang juga tidak sempurna. Puasa kita juga yang hancur-hancuran. Maka mungkin ketika kita memperbaiki amal kita kepada banyak orang, lalu orang bersaksi atas kebaikan yang kita punya itu, bersyahadah dia, ya Allah saya bersaksi ini orang baik. Walaupun kita cuma bantu dia 50.000, tapi berkenang betul di kepalanya bahwa kita adalah orang baik. Mungkin itulah asbab daripada pintu surga terbuka kepada kita. Nah, ini maksud saya yang harus berhasil kita melihatnya. Jadi takwa itu menerjemahkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, adalah mengajak orang untuk sama-sama kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu. Kita ini kan masuk di era modern ya. Jadi pacuan yang kita hadapi ini adalah detik per detik. Coba lihat
Orang bahkan dalam mimpinya saja dia bekerja. Bayangkan tuh, saking seriusnya mau cari sejahtera dunia ini. Udahlah dia tukang bangunan waktu sadar, begitu tidur masih nyemen lagi kerja. Bayangkan betapa capeknya dia hidup itu. Kenapa? Karena memang dicari itu adalah kesejahteraan dunia. Dan itu fitrah, manusiawi itu. Nah sekarang bagaimana menghubungkan hajat kita mencari dunia itu, tapi tidak mengalahkan daripada keuntungan-keuntungan kita pada amal soleh. Saya tidak sebut akhirat, karena akhirat ini khawatirnya sangat imajiner, amat imajinatif gitu ya. Amal soleh. Makanya di mana bagi pekerja berat, bagi kita yang sibuk waktunya mengurus dunia ini, maka imbangannya adalah yang tadi yang saya sebut. Ya, mungkin sholat kita terbatas, semua amal ritual kita terbatas, bahkan berangkat haji kita pun di sana kita ancur-ancuran gitu kira-kira kan. Nah, sekarang kita cari cara membahagiakan orang. Jadi termasuk dalam Al-Qur'an itu kan ada yang begini ya, sambungan ayatnya. Wa anfaqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Ini kalau mau dikasih warnanya gitu ya, ketika Allah menafkahkan kepada kita harta yang dijadikan kita sebagai penguasanya, mustakhlafina fihi, yang paling kau kuasai kira-kira gitu, maka sebenarnya apa yang kita beri kepada orang, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, berbuat baik kepada orang, harus yang kita kuasai, jangan yang tidak kita kuasai. Kalau saya kasih contoh, kalau kita di dompet kita ada uang 100, 50, 20, 10, 5.000, lalu kita berinfak dengan uang 5.000, terus kita tidak merasa kehilangan, berarti itu bukan mustakhlafina fi. Kenapa? Karena ciri-ciri dari yang kita kuasai itu kita kehilangan kalau dia tidak ada. Makanya emang harus bermain di zona yang tidak nyaman. Ya kadang-kadang kalau kita ambil uang 100.000 mau infak, langsung pening kepala kita kan, teringat apa urusan dunia yang mau dibeli dengan uang 100.000. Tapi begitu. Sama seperti urusan kita yang lain-lain ini. Nah, saya ingin mengatakan begini, mungkin nggak kalau seandainya falsafah takwa pasca Ramadan itu, kalau kita tidak begitu yakin terhadap kualitas amal mahdoh kita, maka kita melihat sisi ghairu mahdohnya, amal sosialnya, amal muamalahnya, sebagai perimbangan daripada kualitas kesempurnaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi keniscayaan kita, karena yang terjadi sekarang ini kelihatannya adalah si A baik, si B baik, si C baik, tapi si D, E sampai Z tidak baik. Kenapa? Karena A, B, C dan D tidak berkontribusi atas untuk kebaikan mereka gitu. Mereka hanya memilih untuk baik sendiri, lalu memberi cemooh kepada orang yang tidak baik. Padahal kan kerja kita fa'aslihu baina ahwaikum. Jadi kecirian daripada persaudaraan seorang mukmin itu adalah suluh. Suluh itu bukan hanya memberi nasihat, bukan hanya memberi komentar, tapi memberi solusi. Jadi kita ini mudah kali memberi nasihat, tapi sangat sulit memberi solusi. Nah, ini menurut saya yang menjadi segmen besarnya, PR besarnya ketika kita keluar dari Ramadan ini. Saya kadang-kadang sambil bercanda kepada jamaah mengatakan begini, akui sajalah kepada Allah kalau iman kita ini lemah. Kalau ketemu uang 5.000 di pinggir jalan, sibuk kali mencari, punya siapa ini? Siapa ini? Nanti orangnya kasihan ini uangnya terjatuh ini. Tapi kalau 50 juta yang terjatuh di pinggir jalan, apa yang terjadi? Ustadz Yuzaidi, kita lihat CCTV ada enggak? Wah, ini kalau enggak ada ini paten ini langsung disebut, nanti saya infak, saya sedekah, saya ngeri Pak. Akal kita ini sangat kalkulatif pada urusan dunia. Ya, kita sebut ya, belanjalah di kedai tetanggamu yang muslim, walaupun lebih mahal 1.000 rupiah, anggaplah sedekah kira-kira gitu ya. Mau kita amalkan itu, tapi begitu kelihatan di supermarket diskon 50%, lupa kita tetangga kita. Kenapa? Karena memang urusan dunia ini membuat akal kita sangat komersil, akal kalkulatifnya bekerja, dan itu kenyataan. Kenyataan itu tidak boleh disesali. Kita cari jalan keluarnya. Makanya ini yang kita sebutkan tadi, mustakhlafina fi itu tadi salah satu konsiderannya. Ya, yang paling menarik lagi daripada ketakwaan ini adalah kalau kita sudah mampu tidak berbuat jahat, maka kemenangan kita itu adalah mengajak orang juga tidak dalam kejahatannya lagi. Nah, jadi ini juga PR besar. Siapa itu? Tidak usah jauh-jauh. Kalau kita suami kepada istri kita,
Kalau kita suami istri kepada anak-anak kita. Jadi orang-orang terdekat saja dulu kita pastikan adalah orang-orang yang terlindungi daripada sesuatu yang jahat tadi itu. Lalu kita masuk kepada pasar-pasar lain. Kita tengok secara fakta, kenapa begal banyak belakangan saat ini? Karena memang motifnya sangat ekonomi. Saya yakin tidak juga hal-hal yang daruriyat, bisa juga hal-hal yang tahsiniat. Ya, mungkin mau pakai narkoba, mau prestis, ya pakai baju baru, ya kan hal-hal yang tidak substansi. Kenapa itu terjadi? Itu tadi, karena mereka menganggap kehadiran Allah sebagai Tuhan hanya pada urusan dunia saja, harta dunia saja, ya kepentingan dunia saja, selebihnya tidak. Nah, inilah PR besar kita, menerjemahkan takwa itu setelah Ramadan ini berakhir. Jadi kita ini punya banyak PR ini. Jadi kemenangan yang kita sebut tadi itu bukan hanya kemenangan yang kalau kita makan ketupat maka selesai semua urusan dari Ramadan. Tapi kemenangan kita ini adalah membentengi agar tidak ada lagi celah-celah kejahatan ya yang keluar, yang itu menjadi citra buruk kepada nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keislaman tentunya. Kalau secara filosofis begini, gembiralah engkau taat kepada Allah, gembiralah engkau istiqomah di dalamnya, bergembiralah engkau melewati ujian dengan kesabarannya, bergembiralah engkau mendapati orang-orang yang bisa kau mudahkan urusannya, bergembiralah engkau melewati semua kehidupanmu yang mungkin tidak begitu sempurna seperti yang kau bayangkan. Jadi takwa itu sebenarnya secara filosofis bergembira melewati ketaatan ini. Jadi ada orang begini, Ustaz, Bapak makan apa? Makan pakai telur ini, Ustaz, cemana lah ini yang ada. Nah, dia ini merasa cukup tapi tidak gembira. Gembira itu berhasil memuji. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita jadi orang taat kepada Allah yang tidak kaya, pujian apa yang bisa kita keluarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketaatan kita? Sepertinya sering tidak ada, karena kita menganggap seolah-olah Allah tidak membalas hasil daripada ketaatan kita itu. Nah ini yang mau kita rubah paradigmanya. Jadi ada orang sholat duha. Kenapa Anda duha? Supaya kaya. Duha kaya, duha kaya. Jadi seolah-olah duha itu jalan, kaya itu hasil. Begitu kan? Nah, lalu dia duha, dan kaya-kaya. Terus dia pertanyakan kepada Allah, ya Allah kapan saya kayanya ini? Jadi engkau bilang melalui banyak riwayat ya bahwa orang yang sholat duha itu akan meluaskan rezeki. Kenapa Anda luas rezeki saya? Nah nanti ada akhirnya justru terbalik. Dia harus melihat secara instan bahwa kemampuan dia menjaga duha yang tidak tinggal itu adalah kekayaannya yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Nah begitulah maksudnya simbol ketakwaan itu. Jadi orang yang bertakwa itu dia tidak lagi menjadikan ketaatannya sebagai jalan, justru itu hasil. Mampu berpuasa, mampu berzikir, itu hasil. Sehingga akhirnya dia tidak bertanya lagi kepada Allah, apa hasilnya atas ketaatan ini? Allah, tidak ada pertanyaan itu, karena semua yang kau kerjakan itu menjadi asbab kau sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tapi kan begini, lagi-lagi kita perlu surganya dunia itu aja. Nah saya tidak menafikan surga dunia ini kita cari ikhtiar. Kalau bisa ada orang begini, Ustaz, nyinyir, pergi gelap, pulang gelap, tak kaya-kaya. Begitu masuk dalam grup, dia menyindir saudaranya yang tidak pernah kelihatan, karena sebelum subuh sudah pergi bekerja, pulangnya jam 11 malam sudah tidur orang semua. Tapi dia tidak paham, orang yang pergi gelap pulang gelap itu sebenarnya sangat kaya. Apa kekayaannya? Sehat. Kalau dia sakit cepat dia pulang. Nah jadi maksud saya, kita harus mampu melihatnya dari sana. Bagaimana Allah memudahkan semua urusan kita terhadap ketaatan kita. Orang justru bayar mahal untuk sampai ke ketaatan itu. Kita dibuat Allah gratis, karena ada waktu, ada ilmu, ada kemauan, ada keistiqomahan, ada kesabaran. Nah jadi inilah yang perlu. Nah sampai nanti apa yang dilahirkan? Al-haya, rasa malu. Malu tentang apa? Kalau saya sudah punya ilmu, kenapa saya tidak beramal gitu ya? Saya ingat betul dulu almarhum Prof. Ramli Abdul Wahid, dia mengatakan begini, al-ilmu bil ilmi, al-ilmu bil amal. Jadi kadang-kadang choice, Anda mau yang mana ini? Mau ilmumu untuk pengetahuanmu, atau mau ilmumu untuk amalmu? Kadang-kadang untuk berdebat kita keren betul, tapi begitu dilihat, ada nggak Anda mengamalkan? Tidak ada. Kosong. Padahal kalau kita lihat
malam-malam kampung. Saya kebetulan orang kampung, Ustaz. Di kampung itu kalau lewat Ustaz kampung itu berlarian orang dari kedai-kedai itu menjelang maghrib karena malu dia kepada gurunya. Gurunya pernah bilang di surau, kita jaga sholat, jangan sampai tinggal sholat. Iya semua. Begitu lewat gurunya mau pergi ke surau, ke musola, lari semua orang malu. Kalau sekarang terbalik, lewat diajak, singgah Ustaz, ngopi kita sini. Nah, saya mau katakan ada yang hilang dari keteladanan kita. Masya Allah Ustaz. Ustaz, ini waktu kita semakin berakhir ini Ustaz. Untuk ini sudah berada di closing statement kalimatul ikhtitam terkait dengan tema kita ini untuk memotivasi para saiman saimat, para musallin musalliyat. Ustaz, dipersilakan Ustaz. Ya, mudah-mudahan kita ini adalah orang yang berhasil menerjemahkan ketakwaan dari setiap sudut kehidupan kita. Secara generik takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Nah, tapi secara teknis hanya kita yang tahu mengukur diri kita tentang apa yang bisa kita kerjakan untuk menerjemahkan, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Tapi sebaik-baik kita orang yang beriman ini mampu mengajak orang menjadi teladan atas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.